Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama kami di channel Ngobrol seputar horor. Masih bersama narator kita nih, Mas Ayung. Ya, langsung saja nih Mas Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan di sana atau mau langsung cerita. Baiklah, terima kasih Bang Ogan atas pembukaannya tadi. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita ada di ngobrol kali ini sama Bung Ogan. Sebelumnya sama Mas Riam. Iya Mas Bi. Seperti biasa kita bakal nge-share cerita-cerita horor baik dari keluarga ngalami sendiri, kawan seputar, atau mungkin dari subscriber, atau dari bangsa halusnya sendiri ya Bang, yang cerita pengalamannya dulu sebagai setan itu apa aja gitu kan, bisa seperti itu. Pernah Bang dapat cerita dari ini memedinya sendiri gitu? Aduh, kalau itu mungkin belum kelasnya mungkin. Kalau Mas Ayung mungkin. Halo Akbar, ya seperti itulah. Apa kita. Ini Mas Ayung? Kadang cerita-cerita itu kadang kita ambil dari umpama nih Mas Ayung lewat mimpi atau apa itu. Iya enggak apa-apa. Horor itu cakupannya kalau menurut saya nggak semua itu tentang makhluk halus, nggak semua tentang gondorwo, pocong dan sebangsanya, tapi sesuatu yang menakutkan itu horor. Ya, contohnya misalnya jenengan nungguin gaji nggak keluar-keluar. Oh iya, itu sangat horor itu banyak. Terus ada tagihan macam-macam itu horor banget. Itu ada sekarang yang paling horor itu apa, mertua. Debt collector. Ya, termasuk mertua yang rewel luar biasa, itu horor banget. Mertua, ya, bisa jadi. Mertua aku udah nggak ada semua. Oh gitu ya. Oke lah, baik, ke cerita. Ini ada sebuah cerita dialamin seorang ibu rumah tangga, sebut saja namanya Yayu. Yayu itu punya 2 orang putra. Suaminya orang biasa banget, bukanlah seorang YouTuber ataupun seorang kapiten. Iya, tapi seorang biasa aja, biasa aja seorang ya. Suami itu. Biasa, sekedar seorang suami dengan kerjaan serabutan. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau lagi nggak ada ya tolonglah cari kerjaan, begitu kan. Suruh kesini aja Mas Ayung. Iya. Kasih kerjaan tuh. Tapi cerita horor. Ya begitu. Kurang lebihnya banyak yang ngomong. Kalau orang yang menilai kan biasanya dari sisi luar kita. Contohnya dari keluarga, baik dari keluarga suami saya, ini Ayu yang cerita ya, atau dari keluarga saya sendiri. Dong ini aja koro, nah, si Udin jangan seperti itu. Ada yang ngomong seperti itu. Kamu udah mulia, bocah ayu kah geleman. Kok anak cantik mau sama bocah begitu. Biasa-biasa saja. Saya nggak pernah ngarang-ngarang, bahkan saya bukan nggak pengen pacaran dulu, mengalir begitu aja. Saya ditemukan sama Mas Udin, itu merupakan jodoh. Ya saya tanggung jawabi, begitu juga Mas Udin. Masalah nanti mulia kadang-kadang saya ngelaknya begini. Mak, kalau dari mak saya sendiri ya yang ngomongin, harusnya jangan sama Udin, yang lain udah punya rumah, yang lain udah punya kendaraan bagus, punya sawah, punya apa. Ada seperti saya kadang sekak begini, Mak, jenengan dulu, saya ingatnya ya, saya itu anak ke-6, kakak saya banyak, mau makan, sarapan pagi aja, mau sekolah, itu nyampe pada antri di pedangan, nyampe antri itu di dapur, emak goreng nasinya yang bener-bener nasi digoreng tok, nggak pakai bumbu yang ngel-ngel, cuman digaremin lah bahasanya. Yang kelihatan coklat. Nggak ada begitu, pokoknya bawang merah, bawang putih lah seperti itu. Kita itu bawa piring plastik sampai urut. Ngantri. Nanti ciduk-ciduk gitu. Gue sengsara apa orang, Mak? Itu sengsara apa enggak? Ya banget-bangetnya sengsara kayak gitu. Lah iya. Terus saya buat bayaran, saya jajan aja sampai gampangnya saya itu bantuin apa sana sini supaya bisa jajan buat beli buku. Dari emak apa bukan, kan kadang-kadang juga bapak aja begitu. Iya ya, orang tua agak terbuka. Artinya sekarang sampean udah punya sawah, udah punya ini, proses katanya proses, semua kan proses. Nah sekarang saya jalanin sama Mas Udin ya dari
Saya masa mau minta Mas Udin, saya harus begini. Ya seperti emak, saya juga harus jalanin proses sama suami saya. Itu yang penting doain. Jadi orang tua. Kecuali saya, misalnya pun saya itu nanti cerita, Mas Udin kok begini-begini, saya kurang begini. Situ malah nyabar-nyabarin, bukan saya lagi anteng dikompor-komporin. Iya tapi angel maning angel. Itu dari pihak 1-2 itu sering seperti itu. Saya mengamini itu, dan memang karena memang Mas Udin punya orang tua tinggal satu, sakit-sakitan ya. Ada di daerah pinggul sini itu katanya dulu pernah jatuh kena tulang ekornya atau apa ya. Ada benturan. Syukur-syukur masih bisa jalan, tapi keseimbangannya kurang, jalannya juga kurang kayak nggak kayak dulu lagi. Akhirnya kan dari gerakannya yang kurang leluasa, secara dohir itu tadi memunculkan penyakit-penyakit yang lain karena memang badannya agak gemuk, ya kan, ada kolesterol, ada macam-macam, ada gula, ada semut, ya macam-macam, akhirnya sakitnya terakumulasi di situ. Nah ini saya bahagia punya suami walaupun dapatnya seadanya, ya pinter-pinteranlah keluarga. Saya punya anak 2 untuk tetap bisa ngerawatin orang tua suami begitu. Saya bangga juga suami bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai anak lanang lah seperti itu. Ya seadanya begitu ya Mas. Nah tinggalnya jenengan Mbak Yayu berarti di tempatnya suami Mas Udin tuh. Iya Mas. Nah ini ada kejadian horor di situ Mas. Maksudnya saya itu waktu itu ya bukan saya ya, tapi orang tua itu termasuk orang tuanya Mas Udin. Dia itu bukan orang Jawa, tapi bukan yang Jawa nih yang hitung-hitungan Jawanya dipakai, terus ke modern lah, lebih kesenian pikirannya itu ke dohir. Tapi ada beberapa tetangga yang memang dia itu orang-orang lama dan udah pada tua-tua banget lah ya, umur 70, 80 itu masih hidup. Di dalamnya itu kampungan saya itu masih banyak nenek-nenek masih urip loh Mas, masih hidup. Kalau nggak rewel mending gitu loh. Masih hidup 80 sekian tahun masih hidup. Kalau nggak rewel mending, berarti kan mendingan udah nggak ada begitu daripada rewel. Mungkin seperti itu. Kayak anak kecil lagi. Iya, ya seperti itu. Mereka itu yang bukan urusannya kadang-kadang itu ikut-ikutan. Lah kawan aja kayak gini nanti begini. Kayak setengahnya nyepatani. Nah itu kadang saya itu jangan sore-sore bocah detok nak bocah sore-sore itu bocah diajak keluar sandakala nanti begini itu lewat depan rumah padahal udah salim. Kadang-kadang saya mecingi lah seadanya. Orang tua kan kayak gitu merasa lebih punya pengalaman lebih dulu hidup gitu kan, jadi sama yang muda biasanya lebih ke nanti dia ngomong kayak gitu Bang, kata si Mbak Yayu, nanti bocahnya kesambet kesawan ini. Ketika nggak ada apa-apa, kadang saya juga merasa bangga, nggak apa-apa itu situ aja udah pecingannya ditambah nih, masih nyepatani juga kayak gitu. Kadang-kadang juga bener kayak gitu loh. Masa kadang-kadang bingung sendiri. Akhirnya satu ketika ada seorang nenek-nenek juga, sebut saja Nini siapa ya, Nini Suyem, kan kita di Jawa dan ini seputar gak jauh dari tempat tinggal saya ya, desa itu. Nini Suyem itu umurnya sekitar 89. Kelewat banyak itu turahannya udah banyak. Kenapa nggak diambil mungkin disuruh tobat atau apa? Nggak tahu dia nugri umur panjang. Itu udah sering sakit parah, Mas Pasokan. Jadi udah sering sakit parah. Dalam artian parahnya tua itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang boker, buang air apa masih di situ. Tapi bukan tetangga ya, bukan keluarganya Mbak Yayu. Itu sampai anaknya udah ngeluh. Lah, kalau bisa itu berdoa sih mungkin iya gitu ya. Minta ada seseorang kalau nggak ada hukum disekep pakai apa kayak gitu ya, kalau udah ngerepotin banget. Biar cepat mati gitu. Iya, rewelnya luar biasa. Itu. Tapi kadang-kadang aneh, lagi nggak bisa ngapa-ngapain, tahu-tahu udah ada di kolam, di daerah sumur situ udah lagi mainan air di situ. Mainan loh kayak bocah cilik, mainan banyu air itu buat kupiak telanjang. Nanti langsung bisa jalan lagi di kamar ya, posisinya basah tidur. Cebrik semua kayak gitu, aneh lah seperti itu. Tapi dia itu daripada sehatnya ya banyakkan sakitnya. Cuman ya konon kata Mbak Yayu dia itu sering sakit aneh seperti itu.
Dan saya pernah dengar ya dari, ya bukan ustadz, cuman orang bijak lah tempat saya nggak begitu mengenal, tapi masih saudara suami. Katanya begini, dulu ini Suyem itu apa namanya, disepatani sih enggak, sepatan itu disumpahin sama suaminya sendiri dulu, besok kamu itu mau meninggal banget suaminya Nini Suyem, besok kamu umurnya panjang, digituin. Wis tenang baik, mau ninggal itu diomongin kayak gitu. Wis tenang aja, kamu besok itu diparing umurnya itu panjang, ya gitu. Nah sayangnya itu nggak ditambahin doanya. Umurnya panjang, berkah, apa kayak gitu kan, mending panjangnya panjang tok kayak gitu kan bisa jadi masalah. Buntutnya nggak ini ya. Iya, jadi adanya ngerepotin. Makanya kan ada bahasa begini, orang tua jadi surganya anak, bisa jadi nerakanya anak. Lebih dekat sama. Ya kan, kalau kita sabar, ikhlas ngopeni, ya bisa jadi surganya. Ini kita punya keyakinan, saya punya keyakinan seperti itu. Tapi ada juga jadi nerakanya anak kalau kita nggak ikhlas buat ngopeni orang tua, begitu kan. Apalagi sampai maki-maki, menganiaya, diketik genteng, apa kan repot, Mas. Nah ini dia itu mau ngomong sama Mbak Yayu aja muter-muter buat nambahin durasi. Ini tapi ceritanya seperti itu. Jadi ngomongin Mbak Yayu, yuk kamu itu cari duit, katanya punya uang. Kan cuman katanya Nyi, itu di belakang. Berarti kalau rumahnya Nyi Suyem itu, pawonnya itu belakang itu gak jauh dari depan rumahnya Mbak Yayu. Mertuanya Mbak Yayu. Jadi kalau dia mau ke warung apa itu harus ngelewatin dapurnya Nyi Suyem itu tadi. Ya apes Bang, kalau dia itu lagi sehat, pasti ada aja yang diomong. Tapi wong lagi butuh gimana lagi? Ya harus berhenti. Nyi, kalau nggak nyapa dulu nanti salah, nggak sopan sama orang sopan. Tapi kalau nyapa, ya nggak denger, kadang-kadang nggak denger yang nggak lihat, kaget-kagetin, wong lagi jago enak-enak, lagi duduk enak-enak dikaget-kagetin, padahal Nyi lagi ngapain pelan-pelan begitu kan, katanya kaget-kaget, ini salah kan. Nah itu saya nggak nyapa, wong dia paling nggak ngeliat atau apa. Oh dia kayak kue Wisugi katanya, itu udah kaya, ada orang tua duduk main lewat-lewatin aja, takut, ini bahasa Indonesia, takut kalau saya minta gemblong, takut saya kalau minta jajan gemblong. Oh iya kayak kue, kayak gitu. Aduh saya salah lagi, akhirnya boten ini muter ada Belumbang, jadi saya mau ke Nyidan padahal enggak. Itu ada Belumbangan, jadi saya muter. Nah alasan baik, wong tua kalau gregetan itu tak tibani anaknya rubuk itu masih yakin, gregetan banget. Dia ngomong, kamu punya duit, saya punya duit, iya mau ke warung, mau minta gemblong, jajan ini gemblong ya, apa bahasa Indonesianya sih itu ya? Iya. Ya gemblong wis tradisional lah. Jajan tradisional. Oh enggak, aku wis wareg, aku udah kenyang. Maksudnya kamu punya duit, wingi rupane kemarin sepertinya Udin beli batu bata, pasir, segala macam. Kok bisa ngerti informasi dari mana? Wong datangnya aja dari arah belakang itu loh. Dia juga di dalam rumah terus. Infonya tepat banget, apa dia punya telik sandi atau apa ya? Saya itu udah males ini, arahnya nggak enak. Tolong ya, katanya kamu itu mau manjangin rumah ke belakang. Bikin pedangan, bikin pawon, bikin dapur begitu. Ya itu Nyi, kalau misalnya diridhoi Gusti Allah, saya rezekinya ada, niatnya begitu. Soalnya di rumah emak sering sakit, supaya deket sama kamar mandinya, bikin kamarnya di dekat kamar mandi. Aja, temenan aja, katanya jangan, beneran jangan. Jangan rumah-rumah sendiri, tanah-tanah sendiri, yang mau bangun juga Mas Udin, bukan saya. Saya cuma istri saya yang dimarah-marahin habis Mas sama itu Nyi Suyem. Bocah saiki nalarnya langka, nalarnya itu enggak ada, uteknya dipakai katanya. Kok bawa utek segala katanya. Nyi maksudnya gimana? Wis pokoknya percaya ngandel, harus percaya sama saya. Dia kayak punya kendali banget. Yang tahu ini tanah itu dulu-dulunya kayak apa, itu saya nyakseni. Saya itu menyaksikan, ibu saya menyaksikan, bapaknya saya terus, ya terus nanti Nabi Adam sekalian nyampe begitu. Yayunya kan kesel sih. Aturan udah ada warung, udah apa, malang ladenin orang kayak gitu. Jangan pemarong-poma, jangan.
Kok anggar kalau saya itu dengar dibangun beneran, tak koncoki tak kerubun. Saya itu datengin, bangunannya tak mau tak rubuhin. Saya itu di dalam hati yang ledek. Sampean jalan dari dari sampai belakang rumah aja itu 2 tahun loh. Mau ngerubuhin tempat saya di belakang. Saya rada ketawa ngeledekin. Iya nyi, boten ora pan bangun. Sampean itu udah ngomong begitu, saya nggak bakalan bangun katanya. Dalam hati mah bodoh amat, saya bilang. Orang mati-mati mau kayak gini gitu kan. Itu nggak baik mas, saya ngomong begitu dalam hati. Dicatat apa ya mas katanya. Iya mbak, terus gimana? Itu dilalahnya saya ngomongin sama suami sama emas saya, masalahnya Nyi Suyem itu yang ngomong begitu. Ya nggak ada yang gubris loh, tanah-tanahnya sendiri kita juga perlu. Apa urusannya masih Suyem? Suami saya aja udah manggilnya Suyem tok gitu loh, nggak ada mbah apa siapa, karena mungkin nggak dianggap sama sekali. Dibangunlah akhirnya dapur. Itu hitung-hitungan matematisnya ya. Kalau hitungan suami juga dia biasa nukang gitu. Bisa saya bilang itu bukan bodoh. Ini orang gimana gitu loh. Dia itu duit tabungan yang saya itu ngumpulin. Kadang-kadang orang tua emak saya itu dapat pecingan dari mana aja itu buat nambahin, dibeliin material, terutama kayak bata atau kok bisa gitu loh. Bangunan itu nggak nyandak bang, ininya batanya nggak nyandak. Nggak nyandak itu nggak nyampe gitu ya, nyampe target tertentu nanti dipasangin atasan atap itu nggak mungkin banget. Sampai suami saya kan ada tukang yang bantuin, mendin kayak bocah wingi katanya, kayak anak kemarin, kamu kan tukang masa bata segini aja nggak nyampe, nggak bisa ngitungnya itu gimana? Ya Allah enggak, ini saya udah malah saya lebih gimana? Buktinya itu ini nggak nyampe. Terus itu padahal kalau misalnya lagi baru ditumpuk ya dihitung ada. Ya saya nggak tahu hitungan bata, ada lak, ada macam-macamnya. Lak untuk 1000 batang mungkin ya. Tapi itu kata suami wis luwih, itu udah turah. Bisa kurang bang, bisa kurang, benar-benar kurang. Dan buat bayar tukang segala macam itu ngepres semuanya loh. Bisa angel, susah ini bikin dapur itu benar-benar sulit banget, bikin pusing tok. Akhirnya apa? Karena memang kebutuhan harus tetap dipakai ya, ini itulah segala macam, tetap aja ditutup atasnya, malah pakai asbes itu yang bukan seng. Iya, asbes yang gelombang itu. Yang gelombang itu pakainya itu, dan bagian paling belakang itu separuh itu masih ngomplong sampai tinggi selutut. Tinggi selutut. Nah itu akhirnya di belakang untungnya ada bambu lagi dekat kali, terus dikasih bambu-bambu, ditempel-tempel pakai geribikan, banner lah seperti itu, banner apalah, kayak gitu, yang penting rapat karena buat kamar mandi. Saya dapur juga, yang itu, aduh si mas saya ya, suami saya, yang buat masak-masak itu pas di bolongan itu loh, jadi kalangan cuman banner. Nah di atasnya itu kalau saya berdiri, saya segini mas, paling ya 165 perempuan, itu termasuk tinggi ya lumayan. Itu aja kalau saya berdiri masak begini, segini itu saya udah bisa ngelihat keluar, karena nggak rapat begitu. Itu di sana pemandangannya emang nggak enak dari dulu. Kalau saya makanya nggak pernah sering ke belakang gitu. Nggak enaknya apa? Di belakang itu semua dapur-dapuran bambu, banyakan begitu, dan tanahnya itu legok kayak konon katanya dulu itu kali yang udah mati lah, kali mati seperti itu, nggak ada airnya, cuman paling kalau musim penghujan deras itu ada air, banyak ikan, itu pun nggak ada yang berani mancing. Itu saya harus kadang-kadang kan mau namanya bocil, anak saya itu satu umur 10 tahun, lagi banyak ya mengenal, pengen bandar, pengen kadang-kadang di makanan juga pengen minta ini minta itu, seperti yang dia lihat di YouTube apa makanan apa ya pengennya itu. Kadang saya malu ya membeliinnya ya, orang kayak saya tuh mintanya nugget siapa, mintanya angel kayak gitu. Kadang saya ganti pakai tahu tempe tak bentuk kayak gitu lah, pinter-pinteran saya. Itu kadang-kadang mintanya dia makan itu sepengennya dia di jam berapa. Ya itu, saya itu pernah ngalamin hari itu ya, setelah
gampangannya ini udah selesai dibangun, jadinya seperti itu. Kalau sebelah kanan itu kamar mandi. Kamar mandi dari sebelah saya buat masak. Saya bikin Mas Udin dibikin dapurnya berdiri. Kadang-kadang kan kayak gitu Mas, kita orang susah gitu ya, tetap aja kemesraan dijaga. Saya lagi masak tahu-tahu di belakang disikap kayak gitu. Indah Mas, alah saya cerita kayak gini nggak jelas, saya bilang jangan main-main ini yuk, yang nggak susah itu nggak, bukan halangan untuk kita tetap menjaga kemesraan. Punya anak 2 ya tetap rasanya kayak anak muda, gara-gara kebutuhan, gara-gara udah ada tua, terus kita nggak mesra, lama-lama tambar ya udah kayak nggak suami istri. Iya juga ya Bang ya. Saya sering kayak gitu. Pelajaran tuh. Nah ini, ayo ya Bang ya, jaga kemesraan Bang. Ada lagunya juga. Nah itu di sebelah kamar mandi pun cuman dihalangi banner yang dipenteng sama bambu begitu ya. Nanti ada kamarnya pakainya hordeng. Itu di situ. Saya ketika itu tank diresmikan, gampangnya saya bisa pakai lah, keluarga saya bisa pakai, belum ada gangguan apapun. Cuman setelah 3 hari, nah itu oh ya saya bilang gini, Nyi Suyem datang apa enggak? Nyi Suyem dilalanya sejak dia ngomong begitu, terus awal ini dapur dibangun, Nyi Suyem itu meriang itu parah. Dan dia hanya bisa di kamar gitu loh. Kalau mulut mah rewel tetap, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Secara fisiknya itu. Iya, dia buang air apa di situ semua. Itu lega banget saya, karena nggak bakalan ke sini. Nggak ada mandor. Nggak ada yang mandorin, nggak ada yang larang-larang. Setengahnya saya juga berharap, ini jahatnya saya. Wis lah, udah capek lah, keluwihan kebanyakan itu umurnya buat yang lain. Anak saya kan lahiran, saya lahiran. Nah itu yang pantaran saya jadi ada yang punya cucu, berarti kan yang tua minggir dulu lah, gantian gitu. Generasi itu ya. Iya, nah itu masih hidup aja, enggak ninggal juga, malahan kayaknya dia itu lah, nggak tahu ya Mas. Itu tapi saya mengamini kalau dia itu nggak datang ke rumah. Lah saya itu lagi masak waktu itu 5:30, orang bilang udah sandak kalah ini habis maghrib, mau maghrib banget, anak saya minta digorengin nugget. Nugget itu saya beli di warung itu yang nugget ala-ala yang penting kayak nugget lah, padahal mah tepung glepung tok Mas. Dikasih sari ayam sedikit. Iya, saya goreng dilalai si kompor itu pakai gas Mbak. Iyalah Mas, saya melarat-melarat ya gas, nggak pakai kayu. Dari gini gitu ya. Iya maksudnya ya kan kadang-kadang bukan masalah melarat atau enggaknya, itu bahagia nyatanya bisa titanikan sama suaminya, itu bahagia gitu. Iya maksudnya itu pakai gas. Gas itu berat Mas, berarti kan baru diganti 3 hari yang lalu. Kompor ceklak tuh nggak nyala-nyala, bener-bener nggak nyala-nyala. Dan saat ininya nggak nyala gimana? Kata suami, regulatornya tinggal di deg, nanti biasanya keluar, bisa kayak gitu. Deg, nggak nyala-nyala. Nyampe Mas saya, apa sih yuk katanya. Orang urip nggak nyala-nyala, iya bisa nek, mana dia nanya di dalam kamar itu kan dekat itu, nggak tahu Mak, saya nyalain tetap nggak bisa, mau minta tolong suami itu kadang-kadang ya saya nggak pernah ngalang-ngalangin, pulang kerja dia mancing, ya tambahan lauk juga itu buat asupan ini kan protein rumah. Itu saya belum pulang juga, saya nggak bisa ada yang saya bantuin ini masalah regulator, saya buka aja nggak berani, takut jeblok Mas. Itu nggak hidup. Akhirnya saya apa ya, improvisasi. Saya baca surat yang saya bisa, cuman kan jangan di situ ya. Saya baca bahwa di dalam hati itu masuk dulu di ruang tengah. Ya Allah, saya supaya ini ada gangguan apa. Saya itu nggak pernah mikir-mikir masalah goib-goib, tapi itu larinya hari itu. Saya pikirannya itu ada gangguan goib. Wallahu alam, saya bilang begitu. Akhirnya saya udah baca begitu, saya nyalain kompor, hidup. Nyalain. Yakin berarti tadi diganggu sama makhluk-makhluk tertentu, burik ya, jangan-jangan makhluk yang di belakang. Saya itu goreng nugget kayak wong lagi ditungguin tentara musuh, tentara Jepang apa tentara Landa lah, lagi tembak, ayo matang apa enggak, kayak seolah-olah begitu. Wedi, takutan gugup. Wong baru tadi dibalik lagi begitu. Bu, udah lapar, anak saya udah ngomong kayak gitu juga.
Ini saya tuh makan merinding. Bau nugget kan gurih ya Bang, gurih-gurih. Kalau dia nugget ayam baunya lebih ke sapi kan, ya nggak ke ayam kan, baunya lebih ke situ. Kok baunya kok mambu lecit apa sih Mbak? Bau busuk lah. Busuk, baunya kok batang, baunya itu busuk banget, baunya kok busuk. Pertama itu tipis, aku pikir apa suami ngobat tikus ya. Kalau tikus kan sering begitu baunya itu, kalau lama dia tuh kemana matinya nggak terkonang gitu. Nggak terkonang itu nggak ketemu di mana rimbanya, tahu-tahu baunya tok. Iya. Ya gitu. Itu kebusukan seorang seperti itu. Tetap aja bakal kecium Bang. Nah ini tahu-tahu ada bau busuk seperti itu, tipis lama-lama tebel-tebel. Saya semakin merinding, celingukan sehingga wenjelai. Di belakang itu udah gelap. Saya kadang-kadang dituntut matanya harus ngeliat ke belakang pokoknya. Saya pokoknya fokus ke nugget ki gawe ini obat apa gitu, nggak matang-matang gitu loh. Lalu saya ngeliat lagi ngeliat ke luar, lagi ngeliat ada Nini Suyem. Di mana itu? Di kebun, di tengah kebun itu dilegokan berdiri di situ. Berarti itu kan pohon-pohonan bambu itu kan banyak ini ya, tompringan atau ini yang jatuh, apa daun-daunan kering. Dia berdiri di situ dan aku ya selama tinggal di situ jadi mantu nggak pernah melihat Nini Suyem sesehat itu. Dia itu digawe bisa jalan, kalau misalnya bisa jalan pun tongkat itu harus, dan dia harus pegangan sesuatu karena saking udah rentannya. Itu kok bisa-bisa kayak kia loh. Malang keriknya perempuan tuh begini dengan kutang yang ada sakunya itu loh, dan gak ngutangin apa-apa karena udah tipis semua. Cincing jarit begitu di tengah-tengah, gak masuk logika saya dan merindingnya. Wah, itu pakaiannya kayak biasa yang saya lihat itu kalau mau ke warung. Dia itu seakan-akan siapa suruh, di dalam hati saya itu seolah-olah siapa suruh kamu, keluargamu berani bikin kayak gitu. Disuruh marah, tatapannya itu marah. Ini jaraknya jauh apa enggak Mak? Jaraknya itu ya kalau di antara itu pagar terakhir yang banner itu ke sana itu ya sekitar bangsa 7 meteran lah. 7 meter atau 10 meter. Itu benar-benar saya itu merasa merinding banget, tapi saya itu tetap tanggung jawab ibu. Saya harus matengin nugget, takut anak saya nanti kurang garing, gak crispy katanya, gak mau. Padahal saya pengennya lari, pengennya masuk. Suyem, saya asumsinya itu Nini Suyem pertamanya itu Nini Suyem. Tapi logika saya bermain. Nini Suyem dari sana ke sini itu treknya mau 25 meter. Atau lebih, mau 30-an ya. Dia jalan aja tadi dari kamarnya dia sampai ke belakang aja 2 tahun. Nggak mungkin Bang, ini nggak mungkin. Tapi itu marah, tatapannya marah. Ketika saya berusaha ngeliat alam itu kayak di zoom, seakan-akan begitu. Itu makin gelap banget, dan aku udah mulai dengar suara-suara orang sebelum azan maghrib itu ada orang saya ngaji sholawatan dari jauh tapi sayup-sayup. Padahal musola itu deket sama saya, tapi nggak ada suara apapun di musola. Adanya yang dari jauh itu aja nggak jelas. Itu kayak di zoom. Ketika saya ngelihat Nini Suyem, seakan-akan dia mendekat, kayak gitu. Dan saya kayak di depannya dia. Dan saya, ya Allah, saat itu takutnya kayak apa? Matanya itu nggak ada. Kayak mata saya juga nggak pernah ngelihat langsung mukanya begini ya, tapi saya curi-curi pandang. Kadang-kadang lucu ngelihat orang rewel nggak ada giginya, repot juga kan yang ngelihat begini. Matanya udah belaruk, mata udah tua kan ya, belaruk, udah warnanya udah memudar begitu. Saya nggak melihat mata yang seperti itu. Matanya ireng kabeh Bang, ireng bener-bener. Ini keriput-keriput, ini gelap hitam. Saya bener-bener ngeteter, dan itu ada suara pating-pletik minyaknya yang goreng, cuman suara itu tok. Lama-lama kedengeran suara itu, dan dia itu nggak mangap, tapi ada suara kong siapa, ada suara kayak gitu. Suruh siapa? Suruh saya bilang jangan bikin di situ. Itu tempat saya. Seakan-akan begitu. Saya itu deduk, itu dikagetin suami, begitu. Yang tumben undangnya yang. Biasanya apa? Yayang, dia apa aja ya. Biasanya Yayang, undangin yang biasa aja. Yang lagi ngapain?
itu menggosong, oh, pan gosong katanya. Astagfirullahaladzim, ya, serok pak, serok di wadah serok kan ditiriskan maksudnya. Suyem pak, suyem di luar, suyem siapa? Itu di luar. Langsung saya diginiin sama suami. Di atis kabeh, mancing, masuk, kamu kenapa? Lah, mambu apa ya? Itu suami saya ngomong begitu. Ini bau apa? Kok bau batang, bau bangkai. Suyem pak. Saya waktu itu ada antara sadar sama nggak sadar, tapi saya selalu yang mulut keluar itu suyem terus karena dia itu di luar udah nggak ada bang, tapi dalam ingatan itu kayak masih ada di depan saya terus. Suyem pak. Saya digelandang masuk, dituntun, dan saya bukan orang kurus ya. Suami saya kurus ceking lah. Itu sampai diangel di papa masuk begitu. Kenapa itu mertua saya nyampe begitu, dia jalannya susah aja nyampe ngerubung saya lah. Bocah mah nggak ada masalah apapun, bocah gitu ya. Nah sasinya mana makan kakak adik. Akhirnya saya direbahin di kamar, terus suami mana baunya itu amismen, habis mancing sih bau ikan. Ceritanya sayang bang, jadi sama istri yang pada dipel-pel, mak ini dingin banget. Ini kan amis kabeh, tangannya kayak belum cuci, rambutnya dilus-lus di sayang begini. Awas tangannya, awas. Apa sih? Apa orang disayang kamu kayak nggak terima? Amis, iya turun itu. Loh, cuci tangan. Akhirnya ada suara azan maghrib. Terus niatnya ini bukan biasa. Mas saya yang tadinya dia itu nggak pernah berpikir masalah gaib. Ini bukan biasa. Saya itu ngerti ada yang nggak beres. Tolong panggilin Ustadz Hasan, katanya begitu. Nanti habis maghrib kamu ke Ustadz Hasan, suruh kemari. Ini istrimu ada yang nggak beres, kayak diwerui, dilihatin sesuatu. Nah, itu setelah saya itu nggak tahu ngeles itu ketiduran atau enggak. Saya di sana-sananya ketemu Nini Suyem lagi, tapi kayak posisi di belakang itu, di belakang rumah. Dia itu lagi nyam makanin gemblong itu loh, putih kolok-kolok dong itu, tapi bukan yang seserem yang di belakang. Dan kayak biasa hari-hari, wis dikandani aja digawe di situ. Itu jangan dibikin, itu tempat saya. Tempat saya apa yang di belakang apa? Saya nggak kalau itu tentang kamar mandi, tentang dapur kayak gitu kan. Akhirnya apa? Dibongkar itu jangan dibongkar, suruhnya dibongkar. Terus saya itu tahu-tahu ada hawa hangat begitulah. Tahu-tahu saya melek itu udah ada Ustadz di situ. Udah ada Ustadz, saya disuruh minum air putih gitu di gelas gede. Saya minum air. Terus ya rame orang, tetangga-tangga juga kayak gitu. Ada memedinya Suyem durung mati bewis jadi durung meninggal aja udah jadi setan katanya begitu. Untuk kan nggak ada keluarganya kan, ngomongnya pada kayak gitu. Akhirnya diceritain lah sama suami kalau dulu Nini Suyem pernah ngancam istri saya kalau nggak boleh bangun di sini, kita nggak gubris. Dan istri saya tadi nyebut Nini Suyem ada di belakang begitu. Ustadznya ngomong, kayak makhluknya ada datang, katanya begitu Ustadznya. Itu makhluknya ada. Yang benar katanya begitu. Iya, emang kenapa? Ya lumrah dulu kita kan hidup di zaman sekarang. Alam berubah, di alamnya dia ya beda lagi. Dulu di sini ya kali luar biasa gede, ada tempat tinggal lah di sini. Tapi orang ya bukan, cuman dia kayak jin ngorin atau apa semacamnya lah. Tapi udah powernya kan karena udah umurnya udah lama banget ya, kekuatannya udah lumayan. Pernah konon ada orang seperti itu tinggal di sini, nenek-nenek juga, tapi bukan Nini Suyem. Dia cuman mengambil alih omongannya Nini Suyem itu loh. Jadi momen buat dia tuh mencegah kalian tuh bikin di sini karena merasa terganggu. Kalau nyampe bikin itu kan mundur dari rumah asli sekitar ya 7 meteran lah, penambahan ke belakangnya kayak gitu bang. Jadi nggak mau di situ dibangun seperti akhirnya gimana ini. Dibongkar itu apa? Lanjut akhirnya gimana? Ya nggak apa-apa.
dia kita yang penting jangan saling ganggu. Tapi katanya rewel ya tak pindah, katanya begitu. Pindah di mana ya bukan urusan kalian kayak gitu. Itu pernah saya ngalamin seperti itu. Dan ternyata ibu mertua saya pernah mau buang air. Itu kan jalannya susah. Kirain dia jaritnya itu nyantol. Nyantol kan namanya bambu-bambu begitu, ada paku-paku yang buat nyantelin apa kayak gitu kan. Kirain nyantol. Saya dengar dari depan, dari ruang ya namanya ruang yang depan lah, bukan di dapur. Apa sih ki melaku kok jalan kok ada aja yang nyangkol, orang udah tua begini. Itu pas datang emak yang jalannya itu susah, dilala kayak bisa ngibrit saking ketakutannya. Terus saya tanyain, itu kejadiannya setelah kejadian yang awal. Sebelumnya sebelumnya itu dia itu ngomong kalau pada saat dia nengok ke belakang itu ada yang megangin, tapi nggak ada mukanya ya, kalingan ada tangan tapi tangannya nenek-nenek begitu. Seperti itulah Pak ceritanya. Tapi sekarang sih udah aman. Sekarang aman udah dipindahin ya? Ya mungkin dipindah gitu. Itu aja sih ceritanya Pak. Ya Suyem memang ada-ada aja. Sampai sekarang gimana? Masih hidup? Apanya? Nih Suyem? Nggak tahu. Nggak tak tanyain. Kayak sebenarnya sebaiknya sih hidup tapi manfaat gitu, berkah. Keren. Buat tua-tua Pak Kuning Bumi lah. Emang seperti itu ya, senioritas ya istilahnya. Betul. Ya itu saja edisi Ngobor kali ini. Sampai jumpa di Ngobor selanjutnya. Mungkin masih bersama saya atau sama Mas Riam Biru. Ya. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.